Rahayu saudara-saudara Sriwatosan Aji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kris Hadi Channel Jakarta. Nggak terasa kita sudah berada di penghujung puasa. Selama puasa ini nggak terasa ada hampir 70 pusaka yang masuk JS Collection. Namun dari 70 itu ada 2 yang saya jadikan pusaka personal saya. Dan untuk itu, pada kesempatan spesial malam ini, saya ingin review. Mari kita mulai dengan review pusaka yang pertama. Pusaka dengan handle seperti Ibu kita Kartini. Rangkanya sederhana, namun kita lihat dalamnya. Ternyata sebuah pusaka yang ketika Anda lihat pada buku dapur, Anda tidak akan menemukan dapur apa ini. Namun di kalangan perkerisan, ketika ada sebuah keris, di bawahnya ini ada luk 5, terus ada lurusnya, kemudian di atas ada luknya. Kalau di total luknya akan menjadi 9. Dengan kembang kacang pogok, ditambah dengan kinatah makoro, kinatah original ini. Di kalangan perkerisan banyak yang menyebutnya ini sebagai suatu keris yang kita sebut dengan keris campur baur. Ketika melihat yang namanya pamornya penuh, walaupun sudah mulai ada beberapa bagian yang mengelupas, ini kita sebut dengan pamor pedaringan kebak. Melihat kualitas besi dan pamor serta besi ketika buka adalah kotak dan ada metuknya, keris ini bertangguh Singosari. Jadi banyak sekali saya temukan keris-keris Singosari ataupun Mojopahit tangguhnya yang ketika Anda babar di buku dapur tidak ada namanya. Dan keris personal saya yang kedua, ini lebih gagah lagi, dengan sandang walekat keris corok besar. Ternyata keris ini adalah keris luk 13. Dan kalau Anda lihat dengan seksama, di sini ada nogo dengan badan menuju ke atas. Hanya sampai di sini dia turun, akhirnya dia jatuh menuju gonjo. Dan di bawahnya nogo ini ada makoronya. Keris ini panjang bilahnya 42,2 cm, sama persis dengan keris yang pertama campur baur tadi, juga 42,2 cm. Yang menariknya, keris ini ada sogokan rangkap 2, namun dia tingkat 2. Ada sogokan yang kedua di layer atasnya. Kalau Anda lihat buku dapur, ada yang kita sebut dengan dapur urap-urapan. Dapur urap-urap
yaitu sogokannya 2 di bawah, di atasnya ada sogokan 2 juga. Dan keris ini pun juga ketika Anda temukan di buku dapur, Anda tidak akan menemukan keris ini dapur apa, tergambar seperti apa. Namun jelas kita bisa maknai ada naga, badannya naik ke atas, kemudian turun menyentuh langsung ke gonjo. Ini bukan nogo saliro. Kalau nogo saliro badannya di bawah, gonjo ini dianggap sebagai badannya nogo. Namun ini nogo yang seperti nogo, namun luknya ke atas langsung turun ke bawah, tembus ke gonjo. Ditambah di atasnya, di bawahnya ada makoronya. Dan luk 13 sangat besar sekali, nampak gagah sekali, dan tangguhnya sama, yaitu Singosari. Senang sekali kita jumpa lagi, saudara. Mari kita coba awali dalam doa. Semoga senantiasa yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin, amin, amin. Tepat sekali rasanya di hari ini, izinkan atas nama pribadi maupun JS Collection Jakarta ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Senantiasa mohon maaf lahir dan batin. Rasanya di hari yang baik ini saya ingin coba membuka suatu tayangan lagi dengan sesuatu pusoko-pusoko yang sangat-sangat spesial. Mari kita mulai babar lebih dalam tentang yang kita sebut dengan keris campur baur. Kalau kita lihat pada gambar lambe gajahnya pogok, kembang kacangnya pogok, dan di sini ada makoronya. Sepintas dengan adanya gereneng, tanpa adanya sesuatu sogokan, seandainya keris ini lurus, kita akan melihat pada keris yang kita sebut dapur mundarang. Namun ketika kita lihat pada luk dengan sor-soran seperti ini, kalau luknya 3, itu ada yang kita sebut dengan dapur sambodo. Namun ketika dia secara total luk ada 9 dan di tengahnya membuat sesuatu keris lurus, ini banyak yang bisa disebut dengan campur baur. Sekali lagi, keris ini tidak ada dalam buku dapur. Sebenarnya keris campur baur itu kalau kita hanya referensinya adalah pada cerita Mojopahit. Saat itu ada semacam sesuatu legenda ketika yang namanya campur baur digarap di era Mojopahit. Saat itu Majapahit sedang di dalam suatu ambang kejatuhan. Makanya inisiatif dari pimpinan raja saat itu bagaimana caranya membuat sesuatu persatuan. Makanya diundang ada 100 empu yang masing-masing harus membawa 100 besi dari bentuk besi yang berbeda-beda. Akhirnya secara bersamaan dibabar yang kita sebut dengan keris campur baur. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah membuat sesuatu keris untuk simbolisasi persatuan. Karena saat itu Mojopahit sedang dalam suatu masa-masa kejatuhan. Sama juga pada saat itu dibuatlah suatu keris Paksi Nogoliman. Kita sama-sama tahu paksi gambaran Islam, nogo Buddha, gajah atau liman adalah Hindu. Sejatinya itu juga simbolisasi keris simbol persatuan.
Kenapa saat itu dihadirkan sesuatu keris yang seperti itu? Karena memang situasi masyarakat tidak kondusif, membutuhkan suatu simbol untuk tujuan persatuan itu. Kalau seandainya referensi Anda hanya berhenti sampai di Mojopahit, akhirnya Anda dengan gampang untuk mengeklaim bahwa keris campur baur itu dibuat awalnya di era Mojopahit. Namun yang di tangan saya ini adalah keris Tangguh Singosari dengan panjang 42,2, terkategori keris corok, sudah campur baur. Ini ada yang kita sebut dengan kinata original dalam bentuk makoro. Makoro itu seperti topeng, ya seperti kayak rahwana begitu. Jadi ternyata di Singosari saat itu juga membutuhkan sesuatu persatuan. Kenapa di Singosari butuh suatu persatuan? Itu berawal dari salah kepemimpinan dari Raja Kediri terakhir, yaitu Raja Kertajaya, yang saat itu dia mengurangi hak para Brahmana, sehingga seolah-olah dia tidak dekat dengan kaum-kaum spiritualis. Makanya banyak Brahmana yang pindah ke Singosari, yang justru membantu Ken Arok pada akhirnya untuk meruntuhkan kekuasaan daripada Prabu Kertajaya. Atas situasi di situ, akhirnya banyak yang semula Buddha sebagai agama minoritas. Di era Singosari, Buddha mendapatkan suatu posisi, sehingga saat itu terjadi suatu perimbangan kekuatan antara Hindu dan Buddha. Dan itulah kali pertama ada agama yang merupakan sesuatu campuran antara dua agama. Ya akhirnya dibuatlah agama baru, hubungan antara Hindu dan Buddha. Lahirlah aliran yang kita sebut dengan Siwa Buddha. Jadi campur baur juga dibutuhkan untuk suatu persatuan pada era Singosari, bukan hanya pada saat era Mojopahit saja. Kita sebut katakanlah Singosari. Kita juga pernah mendapatkan suatu keris di mana gambarannya seperti keris bedok. Kita tahu bedok lebih alirannya adalah keris-keris Buddha. Namun yang menjadi lucunya bedok tadi adalah digandeknya profilnya adalah gajah. Sementara gajah kita tahu simbolisasi agama Hindu. Itu pun juga dibuat di era Singosari karena masalah saat itu dia membutuhkan sesuatu ide-ide persatuan umat. Jadi jelaslah sudah bahwa keris secara filosofis memang ada, tapi juga bermakna simbolisasi. Ketika kita tidak paham tentang keris itu untuk apa dan referensi kita terbatas, itu akan membuat kita serba salah dalam menganalisa sebuah keris. Untuk itu, saya selalu menyampaikan pada kesempatan yang baik, saya selalu menyampaikan kesempatan di mana keris itu tidak hanya untuk dilihat, namun harus dibaca maknanya atau filosofinya. Dan keris juga tidak hanya untuk dianalisa, tapi sebaiknya juga dirasa. Karena kita bicara tentang masalah tosanaji, itu adalah urusan rasa. Sehingga dapur campur baur yang barangkali mungkin di video ini kurang sebegitu jelas, Anda silahkan ke web kita. Webnya www.jscollectionkerisadi.com. Anda cari keris dengan nomor 4360. Keris nomor 4360, Anda akan ketemu dengan keris yang satu ini adalah campur baur. Satu lagi yang menurut saya gregetnya jauh lebih kuat. Keris dengan panjang dan besar. Di sini kita bisa tahu bahwa ternyata di sini adalah nogo makoro, akar badannya akhirnya nyentuh ke gonjo. Jadi kalau nogo kita tahu bahwa itu simbolisasi kepemimpinan. Tapi kalau sampai menyentuh gonjo, berarti
yang kita sebut dengan keris ini, filosofinya adalah menjadi pemimpin yang lembah mana, yang bisa membumi, yang akhirnya bisa dicintai oleh rakyatnya. Ketika kita bicara tentang makoronya, itu lambang agar sang pemimpin mendapatkan suatu kewibawaan dan disegani masyarakat yang dipimpinnya. Gambaran Luk 13. Luk 13 adalah luk perlindungan atau keselamatan. Dan tepat sekali bilahnya juga keleng, juga unsurnya perlindungan dan tolak bala. Jadi kalau kita ngambil semacam sesuatu kesimpulan atas kedua pusaka ini, filosofinya menurut saya campur baur adalah keris ini ditujukan untuk pemimpin karena luknya 9 adalah untuk menjadi pemimpin yang sempurna, pemimpin yang mampu untuk melakukan penyatuan atas masyarakat atau orang yang dipimpinnya. Dengan berbekalkan makoro ada suatu tambahan kewibawaan dan dia bisa disegani. Pada akhirnya pada pamor perdaringan kebak membawa seluruh masyarakat yang dipimpinnya menuju kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Itulah filosofi campur baur. Dan keris ini nogo. Akhirnya bisa kita simpulkan nogo keris ini tujuannya untuk menjadi seorang pemimpin yang punya kewibawaan yang tinggi dan disegani dari aspek makoronya, namun dicintai masyarakat yang dipimpinnya. Terbukti badannya dia naik, akhirnya turun menyentuh pada level gonjo, dan senantiasa bersama-sama rakyatnya, senantiasa bisa mendapatkan suatu perlindungan yang cukup dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi menurut saya, kedua pusaka ini adalah simbolisasi keris kepemimpinan yang efektif. Sehingga di akhir dari pertemuan kali ini, ketika kita membabar dua keris yang sama-sama tidak ada di buku dapur, makanya di perkerisan itu tidak ada orang yang bisa dianggap ahli. Makanya selalu saya berpesan, kalaupun Anda belajar berkeris, itu tidak untuk menjadikan diri Anda menjadi ahli, namun hanya untuk menambah rasa cinta kita pada budaya Tosan Aji itu. Ketika tambah rasa cinta, cenderung rasa hasrat diri untuk memilikinya. Dan ketika kita sudah memiliki, diharapkan mampu mengaplikasikan nilai luhur yang ada dalam pusaka tadi ke dalam suatu perilaku sehari-hari kita. Ada suatu pepatah yang lain dari senior saya. Kalaupun Anda memaksa memandang keris ini sebagai yang namanya senjata, namun keris ini tidak dibuat untuk mengalahkan orang lain, namun untuk mengalahkan diri sendiri. Sejatinya musuh terbesar kita adalah ego sendiri. Makanya ketika kita semakin lama berkeris, harusnya ego diri kita menjadi semakin turun. Kalau seandainya kita masih suka marah-marah, masih sombong dan iri dengki, berarti kita salah dalam belajar berkeris. Demikianlah tayangan hari ini dalam rangka menyambut Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun.